Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesnalia Vega, saya absen 18. Saya ingin menjelaskan tutorial config IP di Mikrotik bagi bandwidth, hotspot, membuat user, remote, dan blok situs. Selamat menyaksikan. Pertama kita siapkan alatnya. Di sini ada Mikrotik dan kabel powernya, dan ada kabel LAN, ada adapter, dan ada laptop. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ini sudah dipasang. Ini kita pasangnya seperti ini. Jadi di sini ada topologi yang saya sudah buat. Di sini ada IP Ethernet 1 yaitu di cloud, yaitu IP-nya 192.168.3.44/24. Subnet masknya 255.255.255.0. Terus ada IP masuk di Ethernet 2, ada IP 192.168.17.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Terus ada IP masuk juga WAN, IP-nya 192.168.18.1/24. Terus ada IP keluar ke laptop, ada IP-nya 192.168.17.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.17.1. Dan ada juga IP keluar ke handphone yaitu 192.168.18.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.18.2. Setelah itu masuk ke aplikasi Winbox, klik connect untuk login, lalu tunggu sampai tampilannya seperti yang ada di video. Setelah itu ke interface untuk ganti Ethernet 1 menjadi internet dan Ethernet 2 menjadi client 1. Setelah itu ke IP, klik DHCP client, ganti interface-nya menjadi internet, lalu klik apply dan OK. Setelah itu ke address list, isi IP-nya sesuai yang kalian inginkan dan jangan lupa memakai /24 dan ganti interface-nya menjadi client 1 atau Ethernet 2, lalu klik apply dan OK. Setelah itu kita ke DNS. Di DNS kita isi dengan 8.8.8.8 dan bawahnya 8.8.8.4.4 dan jangan lupa di checklist. Setelah itu klik apply lalu OK. Habis dari DNS kita ke DHCP server. Di DHCP server kita klik DHCP setup. Di situ kita setting menjadi client 1, lalu next sampai ke DNS. Di DNS kita ganti jadi 8.8.8.8, bawahnya 8.8.8.4.4, lalu next. Setelah dari DHCP server kita ke firewall. Di firewall pencet tanda plus, lalu ke general. Di general di out interface kita ganti menjadi Ethernet 1, lalu di action kita ganti ke mask core sesuai yang ada di video. Jika firewall sudah, kita ke network terminal untuk mengecek pin Google-nya. Jika sudah masuk, nanti bakal terkonek. Jika belum terkonek, ikuti sesuai yang ada di video. Setelah setting IP tadi sudah, lanjut kita ke bagi bandwidth. Di bagi bandwidth ini kita masuk ke QW. Setelah itu klik tanda plus, lalu isi namanya sesuai yang kalian inginkan. Isi targetnya ke client 1 atau ke Ethernet 2, lalu setting max limitnya sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya setting menjadi 3 Mbps. Upload dan downloadnya sama. Lalu kita ke speed test. Kita cek speed testnya apakah sesuai atau tidak. Jika kita setting di 3 Mbps, maka speed testnya akan di bawah 3 Mbps. Dan yang seperti ada yang di video ini. Setelah bagi bandwidth telah selesai, kita lanjut ke hotspot dan pembuatan user. Sebelumnya kita ke interface untuk menyalakan WLAN.
Setelah itu kita ke address list, klik tambah, lalu isi IP-nya sesuai yang kalian inginkan, tapi harus berbeda dengan IP yang sebelumnya, dan jangan lupa memakai /24. Lalu interface-nya tetap bulan, lalu klik apply, lalu oke. Setelah itu kita ke DHCP server. Di DHCP server kita klik DHCP setup, lalu di situ kita tidak ganti apa-apa, tetap bulan, lalu klik next sampai ke DNS. Di DNS kita ganti lagi seperti yang sebelumnya, 8.8.8.8 itu, lalu next. Setelah itu kita ke hotspot. Di hotspot kita ke server, klik hotspot setup, lalu next aja sampai di DNS name. Di DNS name kita isi namanya sesuai yang kalian inginkan, dan jangan lupa belakangnya dikasih .com, lalu next. Itu kita ke pembuatan user. Di user kita klik tambah, lalu ganti menjadi hotspot 1. Setelah itu isi namanya sesuai yang kalian inginkan dan isi passwordnya, lalu klik apply, lalu oke. Sebelumnya kita ke interface terlebih dahulu dan klik bulannya, lalu ganti ke AP Bridge. SSID-nya kita ganti sesuai nama kalian atau terserah, lalu klik apply, lalu oke. Setelah itu kita ke hotspot lagi. Di hotspot itu sudah, kita boleh tambahkan user lagi. Setelah itu kita coba di handphone kalian untuk menyambung hotspotnya. Nah, ini tutorialnya. Jadi klik wifi, lalu klik wifi-nya, terus kita ditampilin untuk login namanya sesuai yang tadi udah disetting dan passwordnya. Lalu setelah itu oke, dan udah sukses, dan kita coba untuk speed test. Sudah, kita lanjut ke remote. Ini remote kita ke PPP. Setelah itu kita klik tambah VPN client, lalu masukkan yang sesuai dari video. Nah, VPN-nya itu kita dapat dari FreeDNS. Kita buat dulu di FreeDNS, baru nanti kita mendapatkan VPN itu. Dan masukkan sesuai yang ada di VPN-nya. Nanti kita cantumkan di sini. Setelah itu, jika sudah, kita coba di handphonenya. Kita remote lewat handphone. Di handphone kita download dulu Mikrotik, aplikasi Mikrotik, lalu kita coba masukkan VPN-nya yang kita sudah buat, lalu ikuti yang ada di video. Kita coba untuk membuat user, membuat hotspot. Jadi setelah config IP sudah, bagi bandwidth sudah, hotspot sudah, dan pembuatan user sudah, remote juga sudah, lanjut kita ke blok situs. Di blok situs kita ke firewall, lalu ke address list. Habis itu kita buka CMD, kita cari IP-nya, IP Facebook, IP yang mau kita blok situsnya. Nah, setelah itu kita ke Google dulu untuk mengcopy website Facebooknya. Setelah itu kita coba NSLookup, terus website Facebooknya, lalu kita enter. Nah, itu udah dapet kan IP-nya. Lanjut kita ke Winbox-nya lagi untuk masukkan IP yang tadi udah dapat. Kita masukkan sesuai yang ada di video. Setelah itu kita coba di Google-nya bisa diblok atau tidak. Nah, ini belum bisa diblok. Mungkin ada yang kesalahan di IP-nya. Nah, kita cari lagi sampai bisa keblok. Nah, seperti ini. Jika sudah keblok seperti ini. Ini saya
coba untuk membuka website lain, kayak misalnya saya mencari sapi, bisa. Dan Facebook berarti nggak bisa, berarti sudah blokir. Oke.